Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertatap muka kembali di pembelajaran secara daring. Hari ini hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Bapak mengingatkan kepada kalian untuk selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Tidak lupa kalian pun harus senantiasa menjaga kesehatan kalian dengan cara mandi pagi dan sarapan pagi. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan kembali bertatap muka dan mempelajari tentang materi di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar di muatan bahasa Indonesia, yaitu KD-nya menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian KD berikutnya, ini adalah tujuannya, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan pengamatan atau wawancara yang diperkuat dengan bukti. Baik, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut ya. Sebelum lebih lanjut, silakan kalian buka buku siswa di halaman 1 ya, halaman 7 di awal pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kita akan membahas tentang tumbuhan sahabatku. Amati gambar berikut. Nah, kalau kita perhatikan dan kita amati, juga kita pikirkan bahwa tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kita. Ya, tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita karena tumbuhan memberi kehidupan kepada kita. Di antara tumbuhan merupakan makanan pokok dari kita sebagai manusia. Misalnya nasi, jagung, dan lain sebagainya. Baik, oleh karena itu kita harus senantiasa bersahabat dengan tumbuhan. Kita harus memelihara tumbuhan tersebut agar terpetik manfaatnya. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita akan belajar tentang ide pokok dan informasi penting. Ya, nah, dalam sebuah teks cerita kita tentunya teks yang baik itu ada ide pokoknya. Nah, biasanya ide pokok terdapat pada tiap paragraf. Setiap paragraf yang baik memiliki ide pokok. Ya. Kemudian ide pokok paragraf adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya, jadi gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kemudian ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi ide pokok ini terdapat pada kalimat utama. Jadi sebelum kita menentukan ide pokok, kita harus menentukan dulu kalimat utamanya. Kira-kira apa ya yang sebelah mana. Ya, nanti kita akan bahas apa itu kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dan dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, sekarang kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Ya, jadi di dalamnya itu terdapat ide pokok paragraf. Kemudian kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya. Jadi dalam suatu paragraf itu pasti ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf atau kalimat yang di awal paragraf atau di akhir paragraf atau gabungan dari kalimat yang ada di awal dan di akhir. Ya, digabungkan. Nah, biasanya untuk kalimat deduktif itu kalimat utamanya atau paragraf deduktif, kalimat utamanya ada di awal
paragraf. Jadi kalimat yang paling awal, ya. Dan pada kalimat tersebut biasanya terdapat ide pokok, ya. Nah, untuk lebih lanjut Bapak akan memberikan contoh kalimat utama dan ide pokok. Nah, di sini ada teks, ya. Teks yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Kita akan menentukan mana kalimat utamanya dan apa ide pokoknya. Kita baca dulu ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, di mana kalimat atau ide pokoknya? Nah, ide pokoknya adalah jagung salah satu makanan pokok di Indonesia. Ya. Nah, kemudian bagi apa kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya ini ada di awal paragraf. Ya, kalimat yang ada di awal. Ingat, satu kalimat itu biasanya ditandai dengan tanda titik atau tanda tanya, tanda seru. Kalau koma ini belum satu kalimat, ya. Biasanya satu kalimat itu diakhiri dengan tanda bacanya tanda baca titik, ya. Salah satunya. Jadi pokok pikiran atau maaf, ide pokoknya adalah jagung salah satu makanan pokok di Indonesia. Sedangkan kalimat utamanya adalah kalimat yang ada di awal paragraf. Bunyinya bagaimana? Ya, dari sini, dari jagung sampai salah satunya Indonesia itu bunyinya jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, jadi kita lihat di sini ide pokok ini bunyinya ada di kalimat utama. Jadi kita lihat bahwa kalimat utama itu sepenuhnya adalah kalimat yang ada dalam suatu paragraf. Sedangkan ide pokok merupakan bisa dikatakan kesimpulan dari yang ada pada kalimat utama. Ya, tuh bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan kalian. Tuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Di teks tersebut terdapat 5 paragraf. Ya, paragraf satunya tadi sudah ya. Kemudian paragraf 2 sampai 5-nya silahkan isi diagram ini ya dengan ide pokok dan dengan ide pokoknya saja ya, ide pokoknya saja tiap paragraf di sini ditulis ya. Jadi di paragraf 2 apa, paragraf 3-nya mana ide pokoknya, paragraf 4 dan paragraf 5. Dan ingat ide pokok ada pada kalimat utama. Jadi tentukan dulu kalimat utamanya. Lanjut, kita lanjut ke mata muatan pembelajaran IPA ya. Amati bagian-bagian dari gambar tanaman di samping. Nah, ini ada paling bawah ini adalah akar, batang, daun, ini buah ya. Nah, prosesnya dari tanaman menjadi sebuah buah itu bagian daripada daur hidup sebuah makhluk hidup ya. Seperti ini, sebutlah misalnya buahnya adalah buah jambu. Jadi jambu itu awalnya itu dari mana? Kita tidak bisa menentukan apakah jambu itu bermula dari biji atau bermula dari buah. Nah, karena tentunya kalau sebelum ada biji itu harus ada pohonnya dulu, ya. Jadi kalau kita buat daur hidupnya, sebut saja misalnya dari biji ya, atau dari buah kemudian ke biji, dari biji kemudian bertunas, kemudian tumbuh tanaman dan tanaman tersebut berbunga, kemudian tumbuh buah ya. Jadi berputar artinya ya. Baik. Nah, dalam sebuah tanaman ya, ada yang dinamakan bagian tanamannya adalah bagian bunga. Perlu kalian ketahui bahwa bunga adalah alat perkembangbiakan secara kawin bagi tumbuhan. Jadi
perkawinan sebuah tumbuhan itu ada di bunga. Jadi, nah pada bunga itu ada bagian-bagiannya mulai dari ini mahkotanya, kemudian ada benang sarinya. Nah ini benang sari ini yang ini ya, maaf ini salah ya, ini benang sari. Nah, ini tangkal ini ya. Ini benang sari yang ini agak banyak kalau benang sari ya. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan, pada bunga ya. Kemudian ada kepala sari. Nah, ini kepala sarinya itu adalah kepala dari benang sarinya ya. Kemudian tangkai sari ini tangkainya. Jadi keseluruhan ini tangkai dan kepala sari disebut benang sari ya. Jadi benang sari itu terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kemudian kepala putik. Nah, kepala putik ini adalah bagian dari alat perkembangbiakan betina dalam tumbuhan ya. Alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan yang namanya putik. Nah, putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Kemudian di sini ada bakal biji. Nah, bakal biji ini tumbuh ketika terjadi penyerbukan antara benang sari dan putik. Penyerbukan itu adalah ketika benang sari serbuknya menempel ke sini, menempel ke kepala putik. Akan terjadi perkawinan, itu sebutnya penyerbukan ya. Setelah mengalami penyerbukan, nanti bakal biji ini akan tumbuh menjadi sebuah bakal buah ya, dan nanti akan tumbuh buah ya. Kemudian di sini ada sar bunga dan tangkai bunga ya. Lanjut. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif atau secara vegetatif. Kita akan membahas dulu secara generatif atau secara kawin. Nah, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Tadi penyerbukan adalah menempelnya kepala putik, menempelnya serbuk sari ke kepala putik, disebut penyerbukan. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan, ya. Artinya penyerbukan ini kawin, setelah kawin akan menjadi benih ya atau buah ya. Kemudian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali melalui penyerbukan, yaitu melekatnya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Tadi sudah jelaskan ya. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Ya. Nah, dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Jadi terjadi pembuahan di ruang bakal biji ya. Hasilnya adalah hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ya. Kalau dalam biji itu suka ada sedikit di ujungnya itu menyentil. Nah, itu ya. Itu namanya bakal biji ya. Maaf, lembaga. Nah, baru lanjut, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Ini yang secara kawinnya generatif. Jadi padi, mangga, durian, dan jambu. Lanjut. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini adalah penampakan bunga. Ya, nah, ini adalah benang sarinya di sini dan putiknya juga ada di sini. Ya, dia akan menempel, terjadi penyerbukan, kemudian di bawahnya akan terjadi pembuahan. Ya, ini kelopaknya. Nah, selanjutnya tugas kalian amati tanaman berbunga, kemudian jelaskan bagaimana perkembangbiakan tanaman tersebut. Ya, tentunya ada perkembangan biakan secara generatif. Silakan kalian kerjakan di buku tugas. Ya, lanjut sekarang muatan IPS ya. Kita
akan membahas tentang ASEAN secara karakteristik negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Nah, untuk lebih memantapkan pembelajaran nanti kalian sebelum atau sesudah menonton video ini, silakan kalian baca bacaan dari halaman 8 tentang ASEAN ya. Nah, yang kita bahas adalah persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya ya. Di buku siswa silakan kalian baca. Bapak akan menjelaskan dulu. Ini adalah negara ASEAN sekarang. Ada 10 ya. Myanmar, Laos ya, kemudian Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, kemudian Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina. Nah, awalnya ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara ya, artinya. Nah, ASEAN ini terdiri dari 5 negara pendirinya ya. Negaranya mana saja? Pendiri ASEAN itu adalah Thailand, kemudian Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Indonesia dan Filipina ya. Jadi asalnya 5 negara itu Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Para menteri luar negeri dan perdana menterinya berkumpul kemudian membentuklah Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara dengan nama ASEAN. Nah, untuk lebih lanjut silakan kalian lebih memahami baca halaman 8 ya. Nah, tugasnya perhatikan. Nah, kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Ini negara Indonesia, ini Malaysia. Ya. Nah, tugasnya ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut. Ya. Selanjutnya, terima kasih. Silahkan kalian kerjakan pada buku tugas dan dikumpulkan ketika kalian melakukan tatap muka. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.